Selanjutnya, Qin Chen dan rombongan tinggal dengan sabar di Pulau Huxing, menunggu kabar tentang yuhu raksasa. Namun, 3 hari telah berlalu, namun tidak ada kabar datang dari yuhu raksasa, dia juga tidak dipanggil oleh Taiyin Mingnu. Di dalam kamar, Qin Chen dan 3 orang berkumpul. Tuan Kaisar Abadi, sudah 3 hari, kapan Taiyin Mingnu akan menerima kita? Molly mau tidak mau bertanya dengan cemas. Kaisar Abadi tercengang, apa? Kamu tidak sabar untuk dipanggil oleh Taiyin Mingnu? Petik 2. Wajah Molly menjadi gelap, apakah aku tidak mengkhawatirkan Qin Chen? Faktanya, dia mengkhawatirkan Raja Iblis Api Merah. Beberapa waktu telah berlalu sejak kematian Raja Iblis Api Merah. Tampaknya jiwa telah memasuki sungai panjang orang mati di dunia bawah. Meskipun sungai panjang orang mati adalah sungai induk dunia bawah, jiwa-jiwa bereinkarnasi di dalamnya tidak selalu aman dan sehat. Banyak dari mereka yang bereinkarnasi di dalamnya. Bahaya juga mungkin ditemui. Sekarang Tuan Qian masih hidup dan mati, semakin lama dia tinggal di sini, semakin besar kemungkinan Tuan Qian menghadapi bahaya. Dia harus menyelesaikan tugas untuk Qin Chen secepat mungkin agar dia bisa pergi ke sungai orang mati. Pada saat ini, Qin Chen berkata, Abadi, menurut Anda, mengapa Taiyin Mingnu ini belum memanggil kita? Petik 2. Apakah yuhu raksasa itu sengaja menimbulkan masalah? Molly mengerutkan kening. Jika ini masalahnya, itu akan merepotkan. Kaisar Abadi berkata dengan wajah jelek, orang ini yuhu raksasa dulunya picik. Jika dia dengan sengaja mengabaikan kita, aku khawatir dia harus menunggu beberapa saat, tapi Nona, dia. Petik 2. Mata Kaisar Abadi dingin, dan wanita muda itu mungkin tidak bisa menunggu terlalu lama. Saat ini, Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin bukan itu alasannya. Hah? Semua orang memandang dengan bingung. Qin Chen berkata, saya telah mengamati tempat ini dengan hati-hati akhir-akhir ini. Sejauh ini, selain kami, tidak ada pembudidaya hantu dari kekuatan lain yang dipanggil, jadi bukan yuhu raksasa yang dengan sengaja mengabaikan kami, tetapi itu adalah Taiyin Mingnu yang belum memanggil siapapun untuk berkontribusi akhir-akhir ini. Petik 2. Tapi jika yuhu raksasa tidak sengaja mengabaikan kita, selama dia memberitahu Taiyin Mingnu berita kedatangan kita, mengingat status kita saat itu. Hubungan, apapun yang terjadi kepada orang ini, dia akan memanggil kita sesegera mungkin. Kenapa? Kaisar Abadi mengerutkan kening, dia masih memiliki kepercayaan diri ini. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dia terkejut, bukankah Taiyin Mingnu ini tidak lagi berada di Laut Bencana Abadi? Atau dia berlatih dalam pengasingan? Ketika dia mengatakan ini, Kaisar Abadi wajah tiba-tiba berubah jelek. Lautan kesengsaraan abadi adalah markas tuannya saat itu. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Taiyin Mingnu untuk pergi dari sini. Jadi, jelas hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Wajah Kaisar Abadi menjadi gelap. Pada level mereka, retret tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari, wajar jika berlangsung selama ribuan tahun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi memandang Qin Chen dan berkata, Paman, jangan khawatir, saya akan membiarkan Taiyin Mingnu menemui kita sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, tetapi ternyata segera dihentikan oleh Qin Chen, kamu siap pergi kemana? Petik 2. Tentu saja saya mencari Peri Fanyin untuk membuat keributan di sini. Saya tidak percaya, jika pulau penjaga bintang ini disebabkan oleh kita, Taiyin ini Mingnu akan terus mundur. Kaisar Abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan cemas dulu. Mata Qin Chen berbinar, karena gadis Taiyin Ming ini tidak akan memanggil kita dalam waktu singkat, itu bukannya tanpa manfaat. Setelah mengatakan itu,
Qin Chen melihat ke lautan abadi bencana di luar Pulau Pelindung Bintang. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke laut bencana abadi ini, jadi mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakannya terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara agar Taiyin Mingnu memperhatikan kami, setelah mencari tahu situasi di dalam. Karena itu, Qin Chen berdiri dan hendak pergi. Lautan kesengsaraan abadi sangatlah misterius. Sebelumnya, dia khawatir Taiyin Mingnu akan datang kapan saja, jadi dia tidak pernah diam-diam menanyakannya. Sekarang dia menduga Taiyin Mingnu tidak akan dipanggil dalam waktu singkat, dia sebaiknya manfaatkan dulu untuk mengetahui lebih lanjut tentang lautan kesengsaraan abadi ini. Katakan lagi, Paman, ini Pulau Pelindung Bintang. Ada formasi di mana-mana, dan lautan bencana abadi bahkan lebih misterius. Ada batasan di mana-mana. Jika kamu menyentuh sesuatu dan membuat ketiga gadis dunia bawah khawatir, maka Kaisar Abadi terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri." Qin Chen tersenyum sedikit. Yang harus kamu lakukan adalah menutupi tanda-tanda kepergianku dan jangan biarkan orang lain mengetahuinya. Qin Chen penuh percaya diri. Lautan bencana abadi ini sangat luas, namun dia adalah orang yang bahkan pernah melihat inti terdalam dari laut mati. Tidak peduli seberapa kuat laut bencana abadi, apakah bisa lebih kuat dari laut mati? Melihat Qin Chen begitu percaya diri, Kaisar Abadi segera berhenti mencoba menghalanginya dan malah mengeluarkan slip giok dan berkata, "Paman, berikut adalah beberapa pengaturan formasi Pulau Pelindung Bintang saat itu, serta beberapa penjelasannya, dari Laut Bencana Abadi. Saya harap saya dapat memberi Anda bantuan. Hanya saja Laut Bencana Abadi adalah dojo tuannya, dan dia secara pribadi mengaturnya. Saya tidak tahu banyak tentang itu." Jadi, Qin Chen mengambil slip giok, menyapunya dengan santai, mengangguk, dan berkata, "Saya mengerti, dan formasi di slip giok Anda sudah ketinggalan zaman. Tata letak Pulau Penjaga Bintang seharusnya diatur ulang oleh Taiyin Mingnu. Banyak tempat yang berbeda. Kaisar Mayat hidup." Zun tertegun, "Hah?" Qin Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menghilang ke dalam ruangan dengan bergoyang. Dalam 3 hari terakhir, dia tidak punya waktu luang, sebaliknya, dia melakukan perjalanan ke setiap bagian Pulau Pelindung Bintang dalam lingkup yang memungkinkan, dan dia memiliki pemahaman lengkap tentang pembentukan Pulau Pelindung Bintang. Bagaimanapun, formasi larangan di Star Guardian Island jauh lebih rendah daripada formasi langit terlarang Jiuming. Bagaimana sulitnya menahan Qin Chen. Tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap, Qin Chen telah lolos dari banyak formasi terbatas di Pulau Pelindung Bintang, dan diam-diam menyelinap ke tempat rahasia di Pulau Pelindung Bintang, di mana dia bisa memasuki Laut Bencana Abadi tanpa siapapun memperhatikan. Satu-satunya tempat. Siapa itu? Saat Qin Chen muncul di sini, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. 2 orang kuat yang berpatroli di Pulau Stargard sepertinya merasakan fluktuasi dan segera bergegas. Terkikik. Begitu mereka berdua memasuki kehampaan, tawa kecil langsung bergema di benak mereka. Saat berikutnya, dengungan, kekuatan pesona yang kuat langsung turun ke lautan jiwa mereka berdua. Kedua penjaga di sini juga merupakan pria yang terpisah dan kuat, tetapi di bawah aura menawan ini, mereka hanya merasa pusing dan pusing, melupakan segalanya sebelumnya. Diam-diam, Qin Chen telah menyelam ke lautan bencana abadi. Kedua penjaga itu juga sadar pada saat ini, tetapi tempat itu telah kembali tenang sepenuhnya, dan pada saat yang sama, mereka tidak ingat tindakan mereka sebelumnya. Mengapa kita datang ke sini? Saya tidak tahu. Mungkinkah kita sudah terlalu lama berpatroli dan terganggu? Petik 2. Ayo pergi dan berpatroli di tempat lain. Kedua penjaga itu sedikit bingung dan tersentuh kepalaku bingung. Di lautan bencana abadi, Qin Chen dengan cepat memasukinya.
Ledakan. Begitu dia memasuki laut bencana abadi, kekuatan mengerikan menyerbu tubuh Qin Chen dan muncul di laut. Di saat yang sama, seluruh air laut mulai bergejolak. Hah! Wajah Qin Chen sedikit berubah, air laut di laut bencana abadi bisa bereaksi begitu keras.